Nah, saat ini kan sudah pada selesai nih SNBT UTBK 2024. Kira-kira langkah selanjutnya apa nih yang kamu persiapkan kalau ternyata kamu belum lolos di SNBT UTBK ini? Buat kalian yang masih memperjuangkan PTN, tentunya salah satu opsinya adalah jalur mandiri. Kemudian, apa yang bisa kalian persiapkan untuk masuk seleksi mandiri di PTN impian kalian? Untuk tahu info detailnya, cek video kita kali ini yuk! Mau belajar ujian mandiri buat PTN tujuan kamu? Ikut kelas online di GP Media aja. Ada kelas IPB, ITB, UI, UNJ, Unpad, dan lain-lain. Kalian udah dapet e-book dan gratis pakai tryout juga loh. Yuk daftar sekarang. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Assalamualaikum, kembali lagi di GEP Media Channel bersama aku Kak Dinda, konselor kamu. Kali ini kita bakal ngebahas seputar seleksi mandiri. Persiapan apa sih yang harus kalian persiapkan untuk bisa lolos di PTN impian kalian melalui jalur mandiri? Karena kan kita nggak pernah tahu ya teman-teman, apa nanti hasil SNBT UTBK itu hasilnya biru atau merah, lolos atau tidak lolos. Untuk itu kalian perlu persiapkan nih kira-kira langkah selanjutnya kalau memang kalian tidak lolos apa. Alangkah baiknya kalian persiapkan sejak sekarang, sejak dini kalian persiapkan untuk bisa mengikuti seleksi mandiri di PTN impian kalian, entah itu Universitas Indonesia atau IPB, ITB, Unpad, dan PTN-PTN lainnya. Nah, kali ini kakak bakal bagikan beberapa tips yang bisa kalian lakukan untuk persiapkan diri kalian lolos di seleksi mandiri PTN impian kalian. Karena biasanya beberapa dari kalian itu bingung nih, harus mulai dari mana ya untuk persiapan seleksi mandiri. Nah, ini dia beberapa tipsnya. Yang pertama, untuk informasi. Karena informasi seleksi mandiri ini tidak semasif SNBT atau SNBP yang memang informasinya terpusat di panitia SNPMB, melainkan seleksi mandiri ini memang informasinya hanya dari PTN-PTN masing-masing gitu teman-teman. Jadi untuk informasi ini kalian harus update terus. Jadi persiapan yang pertama adalah kalian harus tahu informasi update tentang PTN yang mau kalian tuju itu. Apa sih jalur mandirinya, submaterinya apa saja, kapan tanggal pembukaan pendaftarannya, kapan tanggal tesnya, supaya kalian bisa mempersiapkan diri, berapa lama sih waktu yang harus kalian butuhkan untuk bisa menguasai materi-materi untuk melangsungkan tes seleksi mandiri di PTN yang kalian tuju itu. Jadi kalian juga harus tahu nih metode ujiannya, entah itu hanya menggunakan nilai UTBK atau dia memang menggunakan ujian tulis ataupun CBT. Kalian bisa cari informasi ini di portal website dari PTN yang kalian mau tuju. Misal nih kalian mau masuk di UGM, maka kalian cari di website UGM. Apa sih nama seleksi mandirinya dan sebagainya. Informasi lengkapnya di situ ada pastinya teman-teman. Kemudian untuk tanggal-tanggal pendaftaran seleksi mandiri, kakak juga sudah pernah update di video sebelumnya terkait pendaftaran seleksi mandiri di PTN top. Kalian bisa cek aja di video kita lainnya tentang jadwal seleksi mandiri. Oke? Langkah kedua yang bisa kalian lakukan yang termasuk ke dalam persiapan untuk masuk di seleksi mandiri PTN adalah kalian harus tahu biaya masuk kuliahnya. Jadi biaya operasional perkuliahannya kalau kalian masuk di seleksi mandiri, dan biaya-biaya lainnya yang harus kalian persiapkan untuk masuk di PTN dengan jalur mandiri. Nah, jadi kalian harus tahu nih sistem biaya kuliahnya itu seperti apa kalau kalian masuk di jalur mandiri. Karena kan sudah tentu biasanya bagi siswa yang masuk di SNBP ataupun SNBT itu sistem biaya perkuliahannya berbeda dengan siswa yang masuk di jalur mandiri. Apakah dia ada uang pangkalnya, ataukah apakah dia bisa pakai KIPK, ataukah bisa mulai UKT dari 0 rupiah, ataukah langsung mendapatkan UKT tertinggi. Nah, itu kalian harus cari tahu biaya kuliahnya dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Selanjutnya, persiapan yang ketiga, kalian harus pelajarin contoh-contoh soal. Contoh-contoh soal ini
sesuai dengan submateri dari PTN yang mau kalian masuki. Jadi seleksi mandiri kan setiap PTN itu berbeda-beda submaterinya. Ada yang dia memang materinya sama seperti UTBK, ada yang materinya mungkin computational thinking, atau ada materinya yang memang masih memberlakukan soshum atau saintek. Nah, itu kalian harus cari tahu dulu di PTN tujuan kalian itu seleksi mandirinya materinya seperti apa ujiannya. Kemudian kalian bisa pelajari contoh-contoh soal berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau kalian mau simple, kalian bisa langsung aja kunjungi di website GEP Media. Kita di sini punya modul ataupun kelas-kelas yang disesuaikan untuk masuk seleksi mandiri di PTN yang mau kalian tuju. Kalian langsung kunjungi aja website GEP Media, kemudian kalian bisa cari kelas apa sih yang mau kalian ikuti untuk seleksi mandiri. Misalkan kalian mau seleksi mandiri IPB atau seleksi mandiri untuk khusus ke UI, UGM, atau UNPAD, kalian bisa cari aja di website GEP Media. Kita menyediakan berbagai layanan kelas maupun modul yang memang disesuaikan dengan submateri dari PTN masing-masing untuk seleksi mandirinya. Nah, jadi itu ya teman-teman, 3 tips yang bisa kalian persiapkan untuk mempersiapkan diri kalian masuk seleksi mandiri di PTN impian kalian. Nah, coba deh, selanjutnya kakak mau denger deh di komen kalian mau masuk di PTN mana sih? Seleksi mandiri apalagi yang bisa kita bahas selanjutnya? Coba kasih ide di kolom komen ya. Oke, kalau gitu cukup sekian informasi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik seputar PTN terlengkap. Dan juga jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum, see you, bye-bye.